langsung diputuskan malam ini juga. Pernyataan tegas Erick Thohir usai laga Timnas U22 vs Myanmar. Puji setinggi langit, kritik tetap mengalir. Yuk simak terus informasi selengkapnya berikut ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya angkat bicara usai pertandingan antara Timnas Indonesia U22 dan Myanmar dalam lanjutan SEA Games 2025 yang berlangsung malam ini. Dalam suasana yang penuh tekanan, dengan harapan besar dari jutaan pendukung Indonesia, Erick memberikan pernyataan panjang yang cukup mengejutkan. Ia memadukan pujian terhadap performa para pemain muda Garuda dengan beberapa kritik dan catatan penting yang ia tujukan kepada skuad serta jajaran pelatih yang dipimpin Indra Syafri. Meski tidak membahas soal skor maupun detail pertandingan, Erick menegaskan bahwa laga malam ini memberikan banyak pelajaran penting bagi perkembangan sepak bola Indonesia, terutama dalam membangun karakter dan mental bertanding pemain muda yang menjadi pondasi masa depan timnas senior. Erick Thohir menegaskan, "Saya bangga, tapi kita tidak boleh cepat puas." Dalam konferensi pers seusai pertandingan, Erick membuka pernyataannya dengan nada optimistis. Ia menegaskan bahwa tim U22 menampilkan upaya besar yang layak diapresiasi, terutama dalam menghadapi tekanan dan tantangan dari permainan Myanmar yang dikenal agresif dan tidak mudah ditaklukkan. "Saya bangga dengan anak-anak hari ini. Mereka menunjukkan keberanian, determinasi, dan semangat pantang menyerah. Itu kualitas yang kita butuhkan untuk sepak bola Indonesia ke depan," ujar Erick. Namun meski memberikan penghargaan besar pada para pemain, Erick tidak menutup mata terhadap beberapa kekurangan yang tampak jelas selama pertandingan. Menurutnya, skuad masih perlu pendalaman strategi, peningkatan disiplin, dan konsistensi dalam menjaga ritme permainan. "Saya juga ingin kita semua realistis. Masih banyak hal yang harus diperbaiki. Kita tidak boleh cepat puas karena perjalanan ini belum berakhir. Ada target besar yang harus kita kejar." Pernyataan tersebut langsung menarik perhatian media, terutama ketika Erick mulai masuk pada kritik terhadap aspek-aspek tertentu dalam permainan Timnas U22. Catatan Erick tentang proses pembinaan dan pola permainan. Erick menjelaskan bahwa SEA Games bukanlah ajang mencari medali, tetapi juga sarana evaluasi besar terhadap kesiapan Indonesia dalam kompetisi internasional. Ia menyoroti beberapa aspek penting, terutama masalah pengambilan keputusan di lapangan, ketenangan dalam situasi genting, serta efektivitas transisi dari bertahan ke menyerang. Menurut Erick, Indonesia sebenarnya memiliki potensi sangat besar di generasi muda saat ini. Namun potensi itu tidak akan berkembang jika tidak dipoles dengan pendekatan yang lebih detail dan terstruktur. Ia menegaskan bahwa perkembangan individu tidak boleh mengalahkan perkembangan kolektif tim. "Saya melihat ada momen-momen di mana kita kehilangan arah, padahal secara kualitas kita mampu lebih baik dari itu." Ia juga menambahkan bahwa beberapa kali terlihat para pemain kurang sabar dalam membangun serangan dan kerap tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Menurutnya, mentalitas seperti itu harus diperbaiki sejak dini, agar pemain mampu menghadapi pertandingan yang lebih sulit di level senior. Kritik halus kepada staf pelatih. Harus lebih berani mengambil keputusan taktis. Dalam pernyataannya, Erick tidak menyebut nama langsung, namun jelas bahwa kritiknya diarahkan pada pola permainan dan strategi yang diterapkan. Ia menyoroti beberapa keputusan taktis yang menurutnya kurang maksimal. Erick berharap pelatih bisa lebih adaptif terhadap perkembangan situasi di lapangan dan berani mengambil langkah-langkah yang tidak hanya mengutamakan keamanan, tetapi juga efektivitas. "Saya selalu menghargai kerja keras pelatih. Tapi dalam pertandingan ada saatnya kita harus mengambil resiko. Kita butuh taktik yang lebih cair, lebih fleksibel. Saya ingin ada keberanian dalam membaca ritme lawan dan mengubah pendekatan ketika dibutuhkan. Sepak bola modern menuntut kemampuan itu." Erick menegaskan bahwa evaluasi bukan berarti kritik negatif. Menurutnya, semua pihak di Timnas U22 harus terbuka pada perbaikan, termasuk para pelatih. Ini bukan soal menyalahkan, ini soal bagaimana kita bersama-sama memastikan Indonesia melangkah lebih jauh. Saya ingin kita menjadi tim yang dalam setiap pertandingan tampil dengan kepala tegak,
bukan hanya karena hasil, tetapi juga karena kualitas permainan. Puji mental juang pemain, mereka bertarung hingga akhir. Meski memberikan kritik, Erik juga tidak lupa mengapresiasi usaha besar para pemain. Ia menyebut bahwa dari sisi mental, pemain muda Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal ketahanan, stamina, dan keberanian mengambil duel. Yang saya lihat dari mereka malam ini adalah jiwa petarung. Mereka menghadapi tekanan luar biasa, baik dari lawan maupun dari ekspektasi publik. Tetapi mereka tidak runtuh. Ini perkembangan positif yang harus dijaga. Erik menegaskan pentingnya revolusi mental dan disiplin teknis. Dalam pembicaraan panjangnya, Erik berkali-kali menekankan bahwa Indonesia membutuhkan revolusi mental dalam sepak bola. Menurutnya, bukan hanya kemampuan teknik maupun taktik yang menentukan, tetapi karakter dan disiplin dalam menjalankan instruksi. Ia mengakui bahwa timnas U22 saat ini berada dalam tekanan besar karena tuntutan untuk selalu tampil baik di turnamen sekelas SEA Games. Namun ia percaya bahwa tekanan tersebut justru bisa menjadi tempat terbaik bagi pemain muda untuk tumbuh. Dorongan Erik untuk perbaikan sistem latihan. Selain itu, Erik juga berbicara mengenai sistem latihan yang harus terus ditingkatkan. Ia ingin para pemain tidak hanya dilatih dalam aspek fisik dan teknik, tetapi juga pemahaman taktik modern dan wawasan tentang permainan tingkat internasional. Kita harus terus beradaptasi dengan tren sepak bola dunia. Saya ingin pemain kita memahami berbagai gaya bermain, bukan hanya yang kita terapkan di dalam negeri. Semakin banyak mereka belajar, semakin cepat mereka berkembang. Pesan Erik untuk para pemain muda, jangan takut salah, tapi jangan ulangi kesalahan yang sama. Pesan ini disambut baik oleh para pemain yang hadir dalam acara tersebut. Mereka mengakui bahwa tekanan memang besar, tetapi dukungan dan bimbingan dari Erik membuat mereka tetap bersemangat. Evaluasi jangka panjang, SEA Games bukan tujuan akhir. Erik mengingatkan bahwa SEA Games hanyalah satu bagian dari perjalanan panjang yang harus dilalui timnas U22. Ia menegaskan bahwa setiap pertandingan adalah kesempatan untuk berkembang. Oleh karena itu, hasil malam ini tidak akan menjadi titik akhir, melainkan pijakan untuk memperbaiki kualitas tim. Komitmen PSSI untuk mendukung timnas U22 secara penuh. Di akhir pernyataannya, Erik menegaskan kembali komitmen PSSI untuk memberikan dukungan penuh kepada timnas U22, baik dalam bentuk fasilitas, program pengembangan pemain, maupun dukungan finansial. Tugas kami adalah memastikan pemain memiliki lingkungan terbaik untuk berkembang. Kita tidak boleh setengah-setengah. Jika ingin Indonesia maju, kita harus berani berinvestasi pada masa depan. Ia percaya bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan persatuan, Indonesia bisa mencapai level yang lebih tinggi di sepak bola internasional. Penutup, malam ini kita belajar, besok kita bangkit. Kita akan terus bekerja, terus berbenah, dan terus percaya bahwa Indonesia bisa menjadi kekuatan besar di Asia. Saya yakin itu dan saya ingin seluruh rakyat juga yakin.